أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Permintaan Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah,
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi tersebut bernama Jabir. Jabir ini pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apalah yang pertama kali diciptakan Allah? Apalah yang pertama kali diciptakan Allah?" Ini bentuk pertanyaan sahabat Nabi Jabir kepada Rasul. Rasul menjawab, "Awalu ma khalaqallahu nuri." Awal-awal pertama kali diciptakan Allah adalah nurku. Satu riwayat tadi mengatakan rohku, yaitu Nur Muhammad. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, macam manalah gaya Nur Muhammad? Nur Muhammad cantik seperti burung merak, cantik kilau kemilau seperti burung merak. Jadi Nur Muhammad ini bertasbih 70.000 tahun. Lama Bapak dan Ibu bertasbih 70.000 tahun. Nah kemudian memandanglah Nur Muhammad kepada zat yang jalla wa azza, zat yang indah gagah. Maka datanglah malunya, maka keluarlah keringatnya 6 tetes. 4 tetes menjadi roh khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini yang 4 tetes. Kemudian tetes yang kelima menjadi bunga mawar. Tetes yang keenam menjadi padi. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah. Nah kemudian Nur Muhammad ini bertasbih lagi 70.000 tahun bersama roh khulafaur rasyidin. Maka memandanglah Nur Muhammad ini kepada zat yang jalla wa azza, maka keluarlah keringat 6 tetes. 4 tetes menjadi roh khulafaur rasyidin, tetes 5 menjadi bunga mawar, tetes 6 menjadi padi. Nah kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nur Muhammad ini dirubah Allah bentuknya seperti tubuh yang mulia. Tubuh yang mulia dimasukkan ke dalam kandil, namanya kandil, seperti peti kaca. Nah masing-masinglah roh yang lain memandang, yang di dalam peti kacanya masing-masing memandang. Ada memandang pipi, ada memandang bermacam-macam lah yang dipandang. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, awal singkat lagi. Kemudian muncul, kemudian datanglah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran disebut, ada bunyinya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tapi oleh karena manusia belum ada, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ciptakanlah manusia. Maka dipanggillah malaikat Jibril. "Ya Jibril, labbaik ya Allah, turun kau ke bumi, ambil tanah segenggam. Aku tidak cipta ke Adam." Demikian tak diambil dan malaikat Jibril ini
memang patuh kepada Allah. Ada beda sedikit sama kita. Kalau kita diperintah, kadang ada yang tak mau buat. Seperti sholat, perintah. Tapi kadang ada kita yang tidak buat. Tetapi di dalam kesempatan maulid pada malam hari ini, mana tahu awak rasa semua dah nak sholat, tapi mana tahu ada yang belum mau melaksanakan 5 waktu, belum mau. Tapi namanya himbauan, bukan memaksa. Pernah guru awak bercakap, ada 3 perlu bagi kita semuanya, ada 3 macam perlu bagi diri kita masing-masing. Pertama sekali, menasihati. Yang kedua, mengingatkan yang lupa. Yang ketiga, menganjurkan berbuat baik. Nah, mana tahu di antara jamaah-jamaah kita ni mungkin ada adik, kakak, ayah, emak, mana tahu. Entah ada yang belum mau melaksanakan solat. Marilah sama-sama, walaupun tidak bisa 5 waktu terus, 1 waktu terjadilah. 1 waktu terjadilah. Mungkin bisa lagi tambah jadi 2 waktu, 3 waktu, 4 waktu sampai 5 waktu. Tapi paling tidak 1 perlu jadilah. Nah, jadi kalau malaikat patuh, bagian disuruh Allah, dipanggil Allah, datang tuh. Ya Jibril, labbaik ya Allah. Turun ke bumi, ambil tanah segenggam. Adalah jamaah yang dimuliakan Allah. Bagian tak diambil tanah segenggam, maka bumi ni ngamuk selawak-ngamuk. Halilintar menyambar, petir, bermacam-macam. Akhirnya takutlah Jibril mengambil tanah dan segenggam ini. Balik kepada Allah, ya Rabbi, takut aku ambil tanah, ngamuk bumi. Ya udah, kata Allah. Panggil lagi malaikat yang kedua, Mikail. Ya Mikail, labbaik ya Allah. Turun ke bumi, ambil tanah segenggam. Malaikat turun, ambil. Bagian tak diambil tanah segenggam, maka bumi juga ngamuk seperti malaikat Jibril, tak berani mengambil. Pindah lagi Mikail. Ya Mikail, labbaik ya Allah. Turun ke bumi, ambil tanah segenggam. Namanya malaikat patuh. Bagian tak diambil tanah segenggam, bumi juga ngamuk. Akhirnya tak jadi. Naik lagi. Panggil lagi malaikat yang keempat. Siapa nama malaikat keempat itu? Israel. Anak-anak ingat ya. Nama yang malaikat yang keempat siapa? Israel. Nanti ada hadiah ditanya. Kita dapat dijawab. Nah, datang malaikat Israel. Ya Israel, labbaik ya Allah. Turun ke bumi, ambil tanah segenggam. Cuman berjanji, kata Allah, kata Israel, jangan sampai gagal seperti malaikat yang tidur gagal. Ini pesan Allah kepada, janji kepada malaikat Israel. Maka malaikat Israel tadi diambillah tanah. Bagian tak diambil, ngamuk juga bumi. Tapi dia bagian ngamuk bumi, bagian juga diraup ke tanah yang segenggam. Maka tidak berpilih tanah segenggam dia diraup di genggam malaikat Israel. Tidak lagi berpilih, campur-campur tanah. Makanya kulit kita ni ada yang putih, ada yang hitam, bermacam-macam. Kalau pakai ini hitam lagi, bermacam-macam. Inilah yang diambil Allah, dibentuknya lah tubuh Nabi Adam, lembaga Adam. Panjang. Waktu lupa waktu panjang. Tapi waktu di Mekah melintasi Laut Merah, nampak awallah kata Nabi Adam. Oh, nak sampai pucuk kelambu tinggi kali. Kata supir, inilah kata Nabi Adam jatuh. Oh, tinggi sungguh.
tinggi sungguh. Nah, jadi diciptakan Allah Nabi Adam, lembaga Adam ini tidak langsung ditiupkan roh, biarkan terkapar dulu, terkapar hujan keharian, hujan keharian. Seandainya ada orang lewat di sana dia, tapi manalah ada orang lagi lewat, belum ada orang lewat lagi. Nah, seandainya ada orang lewat, maka nutup hidung lawan, tangkimannya, tangkip aromanya, tak sedapnya baunya. Sama dengan kita juga. Tengah ada roh di dalam tubuh kita, alhamdulillah, senang orang dekat sama Allah. Berasa 24 jam, tidak orang dekat dengan Allah. Inilah contoh. Macam kita ni, tengah-tengah sehat begini, jangan kita lupa ibadah. Kalau dah kita menikmati, sajalah dunia. Kita tidak dekat, kita tidak orang Allah. Nah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, di saat Allah menciptakan tubuh Adam, maka malaikat ada yang protes. Ya Allah, saya juga pencipta ke Adam manusia ni. Besok katanya buat pertumpahan darah, merusak, bermacam-macam lah kata malaikat. Kata Allah, dengan singkat, aku lebih tahu dari kau. Kata Allah nak kata malaikat. Memang betul ya. Dan memang betul awak dengar sejarah ini memang betul. Pernah ada suatu ketika di musim haji, mainnya Allah nak kata malaikat. Yang malaikat jimu petang manusianya buat kerusakan aja di muka bumi. Cuba kau pandang padang Arafah kata Allah kata malaikat. Cuba kau pandang padang Arafah, macam mana dia manusia banyaknya beribadah, mutih penuh padang Arafah. Barulah malaikat angkat tangan. Kalau tidak diprotesnya Allah. Jadi inilah salah satu contoh jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi Adam alaihissalam sampai suatu ketika ada masanya bagi Allah, maka ditiuplah roh kepada dari ubun-ubun Nabi Adam. Ditiupkan roh, maka masuklah roh sampai di mata bergerak mata, sampai telinga mendengarlah telinga. Singkat cerita sampailah di pinggang. Mana pinggang ya? Tak cuba Adam dah bangkit. Manalah bisa? Mana bisa bangkit roh baru sampai di pinggang? Inilah kata Allah dalam Quran ada disebut kanal insanu ajula. Manusia ni kata Allah tidak cepat-cepat aja, tidak segera-segera aja. Baru di pinggang roh, mana bisa bangkit? Adalah bagi kita jadi contoh. Jangan sampai kita tidak tergesa-gesa aja. Kalau solat, dia bagus bagi solat. Kalau berwuduk, dia bagus basuhan wuduk. Jangan tak lekas-lekas saja. Ini contoh manusia yang tak lekas-lekas saja. Kalau sesuatu yang kita buat cepat-cepat, tidak berhasil maksud. Ada bahasa Arabnya. Man istajala syai'an qabla awanihi yu'aqibu bihirmanihi. Barang siapa melaksanakan sesuatu belum saatnya, dihitung langsung tidak berhasil maksudnya. Kalau kita contoh seperti mana? Gulai terung. Tamu banyak datang. Gulai habis. Datang kita pilihlah terung. Bagian masuk santan masuk ke terungnya. Digebu apinya. Mudah-mudahan. Tidak lekas saja ya. Lembut di luar, tegang di dalam. Tidak lekas saja. Jadi kita jangan sampai tergesa-gesa. Ada yang boleh dah cepat tapi kalau tentang beribadah jangan tergesa-gesa. Baca yang bagus. Kalau Fatihah baca yang bagus, jangan sampai salah. Awak banyak beberapa orang yang menegur bacaan salah. Tapi nampaknya patuh boleh, tidak yang kata bawah. Dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umpamanya dia dan bacanya. Kita salah.
Baca tahiyat dia juga. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Tidak ada panjang pendeknya, dibalak aja. Salah lah. Mungkin tidak lekas saja. Hanya bahasa yang tidak lekas saja. Jadi jangan sampai kita beribadah tidak lekas saja. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Adam alaihissalam roh sampai di pinggang, kemudian Allah tiup roh sampai di tapak kaki. Sampailah ke tapak kaki. Sampai di tapak kaki, tegaklah Nabi Adam alaihissalam. Tegaklah ya. Gagahnya Nabi Adam berdiri, uang tegak tinggi. Nur Muhammad ada pula di kening. Wah, cantik betul lah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kata Allah kepada Jibril, ya Jibril, pergi kau ambil kenderaan dari surga. Bahasa guru yang berkata, pergi kau ambil kuda dari surga. Cuma dari kuda ini betul lah. Cuma pergi ambil kenderaan dari surga. Lalu lagi Jibril ambil kenderaan. Kata Allah kata Jibril, nanti kau bakal ambil jemput kenderaan dari surga. Kau tawak ke 7 petala langit, 7 petala bumi, kata Allah kata Jibril. Kemudian nanti kau masuk ke Adam ke dalam surga. Nah, makanya pernah kita dengar Adam pernah diam di dalam surga. Bahkan tempat ibadahnya di surga ada 2 kali disenangi Nabi Adam. 1 Ka'bah, 1 Hajar Aswad. 1 Ka'bah, 1 Hajar Aswad. Paling disenangi Adam waktu di surga bukan. Cara beribadah rasa cuma ibadah, tapi paling senang Adam. Makanya Nabi Adam alaihissalam pernah dalam surga. Kemudian awalnya sendirian Nabi Adam ya, awalnya sendirian. Kemudian datanglah hatinya yang tak beristri. Ada jihadnya, ada sepasang burung. Jadi rupanya Allah tahu hati Adam tidak istri. Di saat tidur Nabi Adam, bagian cerita ini ya Pak. Bagian tidur Nabi Adam, rupanya Allah ciptakanlah nenek kita Hawa dari busuk ini. Rupanya bengkok atau diciptakan bengkok rupanya Adam Hawa bengkok. Jadi diciptakan Allah, rupanya Allah perdana surga semuanya cantik. Faja'alnahun na'abakara, manusianya cantik. Jadi Nabi nenek kita Hawa cantik betul diciptakan Allah itu cantik betul bentuknya. Jadi bagian bangun Nabi Ibrahim, meninggal Nabi Adam, cantik sekali nenek kita Hawa tadi. Tanpa datanglah hati yang memegang nenek kita Hawa. Jadi kata Allah jangan dulu dipegang, kalau belum nikah. Nah, jadi ya, jamaah yang dimuliakan Allah, remaja kita selalu kita perhatikan memang banyak bergaul. Laki-laki ada, perempuan ada, tapi jangan gaduh. Buat aja tangkal, mudah kita selamat. Main tangkal banyak ada berzikir la ilaha illallah. Jangan takut ada jamaah remaja memang bergaul, cuma ada lagi. Tapi ingat ada tangkalnya. Zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk syaitannya jauh dari diri kita, terlalu dekat. Nah, ini perlu kita mengenai tausiah. Banyak ada zikir. Makanya zikirnya juga jangan salah kita nyebutnya. Kalau sebutnya salah, ya tetapi dia tarik tapi maknanya salah. La ilaha illallah, la hujung ada situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah melainkan Allah. Jangan dipendek ke salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan baginya.
mana ada keadaan. Makanya kita perlu banyak berpikir. Jadi kita sudah meninggal dunia perlu menikah kita yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalam yang dapat mengucap kalimat la ilaha illallah, kata Nabi masuk surga. Kadang orang tahu. Pernah sudah tahu. Macam mana pula kita bisa lidah kita mengucap la ilaha illallah Ustaz? Macam mana lidah kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Ustaz? Nak mati katanya. Kalau buat misal, misalnya ini adalah nyawa. Satu mobil dari Jakarta membawa ke Piting. Kemana bawa? Ke Belawan. Ke Belawan. Dari Jakarta ke Belawan. Ke Piting. Dalam mobilnya ke Piting boleh. Sudah berbangun lagi. Dibawa dari Jakarta ke Belawan. Tahu aja lah kalau misal gitu. Udah. Tiba simpang kantor ke Kuya. Bungkus motornya. Jatuhlah ke teko. Jadi ini suatu misal. Jadi di saat kita sudah meninggal, sudah banyaklah zikir kita, menyebut la ilaha illallah. Sudah kalam sama dengan yang mana yang di dalam mobil, dia nak keluar, tengok belak lagi. Main dalam mobil, dia nak keluar, tengok belak lagi. Mana mau sudah terkeluar tetap keluar. Mana mau lain, ayo pun. Jadi kita tentang kita mengambil jodoh kita banyak kalimat ini. Karena dalam kalimat Islam ada 5 huruf ya. Kalau kata kalian Bapak Ibu ya, Islam ada 5 huruf. Islam 5 huruf. Alif, sin, lam, alif, mim. Jadi alif lumayan. Alifnya Allahu Ahad. Allah Esa. Alifnya Allahu Ahad. Artinya Allah Esa. Sinnya ada 3 derajatnya. Sinnya 3 derajatnya. Jadi pertama kita disuruh mempelajari ilmu tauhid. Derajat kedua kita dianjurkan mempelajari ilmu fikih. Derajat ketiga kita dianjurkan mempelajari ilmu tasawuf. 3. Pada 3 ada sama dengan tubuh kita juga, Bapak dan Ibu. Tubuh kita juga betul. Cantik tidak? Ada jasad, ada roh, ada pakaian. Cantik tidak? Ada jasad, ada roh, ada pakaian. Cantik 3 pasti. Jadi kalau kita pelajari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, mudah-mudahan cantiklah diri kita, baguslah sifat kita. Semuanya bagus. Kalau kita pelajari amal itu semuanya bagus. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah baru dulu. Alif, sin, kemudian lam. Lamnya lah yang kata la ilaha illallah. Banyak tu la ilaha illallah. Tapi kalau dapat berzikir berjamaah jangan tidak sama rentak zikir. Paling hajat kali ini. Kalau dapat diserentak, makanya pernah guru tarikat. Ia yang bermakna guru tarikat dan kalau berzikir serentak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedangkan 700 terasa, 700 kali tidak terasa. Punya di dalam jamaahnya ada yang pikirnya lain buatnya la ilaha illallah, la ilaha. Dia pastikan tasbihnya bersibah tasbihnya kan dihangat nanti. Maka itu zikir dia serentak. Kalau ada di jamaah, tapi takut orang putih, ada jamaah dia tidak sama si tukang baru zikir. Dibuat halnya lain.
begini rasanya, macam sabut penyambak. Jadi gini lah. Sabut penyambak. Coba serentak, paling sedap. 700 kali dikira tidak terasa. La ilaha illallah. Makin naik dikira makin sedap rasanya. Dan yang pas diketahui di dalam Quran tidak serentak. Tidak ada yang hadir yang ada Allah. Tidak ada yang hadir yang ada Allah. Jadi yang ada ini sedap. Tapi kalau kata soal la ilaha illallah la ilaha. Ada juga dapat jamaah-jamaah kita yang artinya. Nah, itu kalau berzikir dia sentak, dia harus sentak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan di akhir kalam besok kata Nabi dia maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa di akhir kalam dapat mengucap kalimah la ilaha illallah kata Nabi masuk syurga. Maksudnya kan? Masuk syurga. Tapi dibagus setelah sholat awal buku kita yang bagus juga. Karena pernah masalah keterangan buku yang bagus sekali 3 syaratnya. Nah, awak tak kena kaki dia lah, memang bukan itu, tapi spesifik itu. Tak kena kaki dia. 3 ciri guru yang bagus, kata guru dia. Pertama sekali orang sobat, tidak mudah emosi, sobat. Nah, kalau rasa bagus tak, kalau dia mau ke sobatnya bagus kan. Nah lagi sama orang rumah kita. Kalau tidak sobat, bisa tidur balik jam masing-masing membelakang tu. Kalau tidak sobat. Dan kalau sobat, dia makin patah, maka dia mengatakan, man sobaro zofiro. Sampai sobar pasti untung. Man sobaro zofiro. Sampai sobar pasti untung. Nah, jadi kalau kita rumah tangga kita yang mudahan rumah tangga banyak telah sobar, mas pasti kita untung. Nah, pernah suatu ketika dulu di zaman Sayyidina Umar, cerita, awak tidak boleh cerita, tapi bisa diambil jadi guru bagi kita. Perkataannya ada seorang laki-lakinya memang tuan rumahnya suka kali mereka, pening kepalanya, ngeper aja, ada laki-lakinya, ada aja yang cakap-cakapnya, datang laki dan pening kepalanya. Bahwa laki-laki Sayyidina Umar ini harus solusi tanya Tuhan. Baru sebelum sampai di Laman yang datang seorang laki-laki datang dengar suara istri dari Sayyidina Umar tengah mirip perempuan itu juga rumah kan juga. Tapi Sayyidina Umar dari ilmu sama kita bukan menjadi. Jadi saya dipandangnya Sayyidina Umar ya seorang laki-laki pandangnya punya kata sepatah ketika jawabnya sepatah ketika jawab mengatakan malah yang kita tangkul besi lagi dan ayat adalah yang pun tidak berbeda pulang kemudian suaminya berpikir kenapa boleh ada tidak marah gimana boleh sebab makin tidak marah kenapa apa yang tidak marah? Dalam 2 hari datang langsung marah. Dalam 2 hari datang langsung marah. Ya Amirul Mukminin, 2 hari lewat aku nak cari solusi sama kau ya Amirul Mukminin. Uang rumah turunnya saja. Pening kepala aku. Gimana? Tapi nak ngadu sama kau pilih uang rumah. Tapi kau ngapa bisa sabar? Tenang saja, tidak main-main. Mainlah resepnya. Tidak tahu bahwa Sayyidina Umar makin aku tidak marah, biarlah kesyukuranku sama puanku, biarlah kesyukuranku sama rumahku. Kenapa ya ambilnya? Ia melahirkan aku, ia rupanya resepnya, ia melahirkan aku. Bapaknya ada tujuan ada. Tapi coba aku bulan lahir coba aku bulan lahir cuma yang buat ya. Aduh, jadi kita belajar dari semua. Mana tahu dia mau rumah kita yang ada lingkup sedikit, ada lingkup sedikit.
Kadang ada kadang buku ni nanti kali kamu ini Allah mungkin. Jangan jatuh ya, bicara je lah. Asal tidak ada orang berdaya, kawan ini sudah tangkap. Nah, jadi ini kalimat. Nah, jadi banyakkan sobat. Memang Allah suka pada orang sabar. Pernah baca Quran kan, Innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Allah suka kepada orang yang sabar. Nah, banyak disebutkan Quran. Bagus kalau orang sabar. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini Islam yang ketiga rukun Islam. Ya la ilaha illallah dengan zikir yang bagus, sebut yang bagus. Kemudian yang keempat, alif sin alif lam, alif sin lam alif. Alifnya bu, maya alifnya ihsan. Antang muda rabbaka karena katarahu, fa'ilam takun tarahu yurfa'inahu ya'raka. Kalau kita beribadah, katanya, kalau kita beribadah seolah-olah Allah lihat kita. Takkan mungkin kita lihat macam mana anak-anak jongkok atau nak berbentuk, tapi yakin ke hati kita Allah pasti melihat kita. Bisa di cara kita ruku, sujud, baik bacaan, Allah ketahui kita. Jadi kalau kita beribadah, pakailah ihsan. Makanya kalau kita tidak takbir, karena dia suruh guru pasang dulu. Kalau tidak takbir jangan langsung Allah berkenan. Ada dulu kita pasang. Bukan keakuanku ya Allah, hakikatnya keakuanmu. Pasang dulu katanya. Bukan keakuanku ya Allah, tetapi hakikatnya keakuanmu. Ya. Kemudian